Oke, masih di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Dan seperti janji saya tadi, sekarang ini kita akan ngajakin dua orang narasumber saya untuk ngobrol lebih banyak soal anggrek ini. Di sini sudah ada Pak Andreas Kindangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini adalah General Manager Kebun Raya Bogor ya, Ya, Pak betul. Andreas ya. Dan kemudian ada Pak Junaidi, Asisten Manajer Konservasi Holding. Apa kabar Pak Junaidi? Baik, Sehat ya? Aduh, alhamdulillah. kalau hari Minggu gini biasanya memang ramai ya kalau di Kebun Raya Bogor ini ya Pak Andres ya? Biasanya ramai. Ramai sekali. Biasanya. Termasuk juga tempat kita ini yaitu di Gria Anggrek ini juga menjadi lokasi favorit juga? Iya, salah satu menjadi tempat favorit pengunjung untuk mengunjungi Kebun Raya Bogor, specifically di Gria Anggrek. Gria Anggrek ini. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal Gria Anggrek ini sebenarnya apa sih Gria Anggrek ini Pak Andre? Nah, jadi kalau boleh sedikit bercerita ya, Gria Anggrek Kebun Raya Bogor itu dibangun pada tahun 2002 Oh oke. atas hasil kerjasama dengan Yayasan Kebun Raya Indonesia dan Kebun Raya Bogor. Dan pada saat itu diresmikan pertama kali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, iya tadi saya lihat tuh di depan ada tanda tangan Iya, beliau ya. betul, betul. Oke, jadi 2002 waktu itu. Iya, betul. Apa yang menjadi alasan waktu wah kita harus bikin nih namanya Karena Gria memang anggrek itu merupakan tumbuhan yang bagus ya dan patut untuk dimasukkan sebagai program konservasi ya, Betul. gitu. Nah, lalu kita lakukan beberapa revitalisasi. Oh iya, ini baru katanya Iya, betul revitalisasi sekali. ya. Oke, Kemudian cerita. diresmikan kembali oleh Kepala BRIN Bapak Dr. Laksana Trihandoko pada tanggal 18 Mei 2022. Baru saja berarti ya? Betul. Bulan yang lalu. Betul Oke, sekali. apa yang direvitalisasi dari Gria Anggrek ini? Banyak dari bangunan, dari tanaman ya Mas Jun ya. Betul. Jadi banyak yang memang kita lakukan revitalisasinya. Oke. Nah, kenapa kita memilih resmikan kembali pada tanggal 18 Mei? Karena itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-205 tahun. Waduh, ternyata Kebun Raya Bogor usianya sudah 200 Betul. tahun loh, 200 lebih ya. Iya, betul. Oke, nah di revitalisasi ada penambahan jumlah anggreknya, jenis-jenis anggreknya atau gimana juga? Ada, mungkin yang lebih bisa menjawab ini spesialisnya kami. Spesialisnya. Mas Jun, silakan. Pak Jun, di sini nih saya dengar ada 200-an anggrek katanya. Lebih tepatnya berapa ratus sih anggrek di sini? Iya, khusus di Gria Anggrek ini kita memiliki hampir 250 spesies anggrek. Wow. Tapi kalau di kawasan kebun raya sendiri itu ada 500. Karena kan ada yang di pohon, ada juga di rumah anggrek yang hasil kultur jaringan. Jadi 250 spesies itu merupakan anggrek alam dan juga anggrek hybrid atau anggrek hasil persilangan. Coba dibantu jelasin dong itu apa kok saya baru tahu kalau ada anggrek alam, ada anggrek tadi itu gimana ceritanya? Gimana? Kalau anggrek spesies itu merupakan anggrek alam, jadi kita lakukan pengumpulan itu melakukan eksplorasi ke alam Indonesia karena di Indonesia ini sangat kaya keanekaragaman anggreknya, kurang lebih ada 5.000 jenis anggrek di Indonesia. Jadi kita kumpulkan khusus di Kebun Raya Bogor ini yang anggrek dataran rendah. Jadi dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua kita kumpulkan. Tadi yang seperti dibilang tujuannya agar masyarakat lebih peduli untuk menyelamatkan anggrek-anggrek alam sehingga tidak punah. Oke. Yang kedua, anggrek hybrid merupakan anggrek hasil persilangan dari dua spesies yang berbeda. Tujuannya untuk mendapatkan jenis-jenis atau variasi baru. Jadi kita Indonesia ini salah satu biodiversitas terbesar dalam hal koleksi anggrek. Jadi setiap tahunnya itu akan ada hasil-hasil anggrek hybrid baru. Jadi tujuan hybrid ini pemulihan tanaman adalah tadi menghasilkan rumpun bunga yang lebih panjang, warna bunga yang lebih cerah, dan seperti itu. Oh, jadi kalau ngerawat anggrek itu nggak gampang juga ya sebenarnya ya? Iya, kalau merawat anggrek itu memang agak gampang-gampang susah juga ya, tapi membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Karena anggrek ini sangat sulit sekali diperbanyak lewat biji. Lewat biji itu hanya 1% di alam. Oke. Jadi perbanyakannya dengan teknologi modern, Oke. dengan sistem kultur jaringan di dalam laboratorium. Oke. Jadi dia aseptik, harus dijaga sterilisasi dan sebagainya. Oke. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Dari biji sampai dia berbunga mungkin membutuhkan waktu 3 tahun baru bisa Jadi berbunga. emang benar-benar harus sabar. Tapi ngomong-ngomong di tempat kita berdiri saat ini ada banyak sekali anggrek. Ada berapa banyak anggrek sih Pak Junaidi di sini nih? Kalau di sini ada 250 jenis. Yang ini aja di tempat kita di berdiri sini nih. 250 jenis dan
jumlah tanamannya 1.000. 1.000, oke. Nah, jadi kita mau nunjukin dulu ya Pak Andres ya. Baik. Jadi pemirsa kita mau kasih lihat dulu ke Anda. Nih, di belakang saya ini memang belum berbunga ya. Yang ini anggrek apa nih yang di air terjun ini? Nah, ini di belakang kita, ini di air terjun, memang sengaja kita tanam di relief-relief Oke. seperti bukit, seperti di habitat aslinya. Oke. Ini merupakan jenis Grammatophyllum speciosum. Atau biasa orang menyebutnya anggrek tebu. Karena kalau kita lihat bentuk tangkai tanamannya seperti pohon tebu ya. Dan ini merupakan anggrek terbesar di dunia. Ini anggrek terbesar di dunia. Iya, karena tingginya Oh. bisa mencapai sampai 3 meter, Oke. tangkai bunganya sampai 2 meter, dan kuntum bunganya bisa sampai 50 helai. Oke, baik. Nah, kemudian tadi tuh saya sempat ngeliat, wah anggrek ini cantik banget ininya. Nah, ini dia nih. Nih, ini anggrek apa nih? Nah, ini di sini adalah tipe anggrek Dendrobium, dia adalah spatulata, seksinya spatulata. Dendrobium kan banyak jenisnya juga. Seksinya spatulata atau kalau kita lihat sekilas mirip dengan kuping kelinci atau tanduk. Makanya Iya, dia di kayak dunia tanduk ya. internasional atau orang mengenal umumnya Dendrobium kelinci atau Dendrobium tanduk. Oke, dan saya dengar juga di sini ini dan anggrek ini katanya adalah asli Indonesia Pak Junaid ya? Betul, jadi anggrek spesies yang kita ada di kebun raya ini hampir 99% itu asli Indonesia hasil eksplorasi. Oke. Jadi setiap tahun itu peneliti melakukan program penelitian dan eksplorasi untuk menyelamatkan dari kepunahan. Jadi dibuatlah ex situ, karena kebun raya kan salah satu tempat kawasan tanaman ex situ, jadi Oke. representasikan seperti lingkungan aslinya. Oke, kalau Pak Andres, orang kalau misalnya datang ke Geria Anggrek ini selain bisa lihat anggrek, mereka dapat edukasi apa lagi sih di sini? Kita menyediakan beberapa kelas edukasi memang, dan tidak hanya spesifik di anggrek saja ya, Betul. Mas Jun. Jadi memang kita sudah ada beberapa pengunjung yang datang jauh-jauh mungkin dari Jakarta Oke. dan spesifik mencari di mana sih Geria Anggrek. Oke. Dan gitu begitu udah datang langsung juga menanyakan, saya langsung mau dong ikut kelas edukasinya. Jadi banyak fitur dan ragam dari kelas edukasi kita. Dan Geria Anggrek ini menjadi yang difavoritkan oleh pengunjung Kebun Raya Bogor juga. Iya, salah satu. Pengunjungnya rata-rata ada berapa banyak? Rata-rata pengunjung yang kesini itu sekitar yang masuk ke kebun raya ya, itu ke Geria sekitar Anggreknya aja? ke Geria Anggreknya itu sekitar 200-an orang. 200-an orang, banyak Betul. ya ternyata pecinta anggrek. Masih lanjut lagi ngomongin soal anggrek. Tadi kita sudah lihat ini asli Indonesia. Yang ini anggrek tertinggi, katanya ini tingginya bisa sampai 5 meter ya? Betul. Luar biasa, anggrek tebu tadi namanya. Tebu. Ada juga katanya anggrek Papua. Anggrek Papua tuh yang mana sih Pak Junaid? Yang dari Papua? Dia tipe tanamannya tanaman epipit, jadi dia menempel pada tanaman lain. Mhm. Dia juga dengan dendrobium, jenisnya masih dendrobium. Dendrobium. Seksinya adalah antenatum. Jadi antenatum ini dia biasa ada di pohon-pohon yang sangat tinggi sampai ketinggian 10 dan 15 meter, dan dia dapat berbunga sepanjang tahun. Oke, jadi dia terus berbunga. Terus berbunga sepanjang tahun, selamanya mungkin dia hanya bertahan selama 2 sampai 3 minggu, nanti bunganya muncul. Nanti dia hanya bisa bertahan bunganya 2 sampai 3 minggu, setelah itu akan layu, tetapi nanti akan berbunga dari cabang-cabang yang lainnya. Ini merupakan anggrek asli Papua. Oke. Pak, aku mau nanya juga nih, kalau ngomongin soal anggrek nih, anggrek itu nanemnya susah atau gimana sih? Dia butuh media yang khusus atau gimana? Menanam anggrek ini sebenarnya agak mudah juga karena kan dia tanpa menggunakan media tanah. Iya. Jadi dia ada tipe epipit yang cukup ditempelkan di pohon ataupun pada lempengan pakis. Oh, seperti yang ini ya, dendrobium apa Dendrobium namanya? stratiotes, dendrobium yang lainnya juga ada yang memang dia hidupnya hanya ditempel di pakis-pakis seperti itu. Oke. Karena dia tipikalnya dia akan mengambil makanan dari partikel-partikel yang dari udara. Oke. Dan juga karena di Indonesia ini kan banyak di Bogor terutama banyak curah hujannya. Oke. Jadi nanti dia akan menyerap dari air hujan tersebut. Nah bedanya kalau di dalam geria anggrek, karena di dalam rumah kaca, jadi kita membuat seperti hujan buatan dengan misting dan sebagainya. Oh, jadi memang luar biasa sekali. Nah, kalau yang anggrek terbesar di dunia itu mediumnya apa sih? Dia tumbuhnya di apa? Kalau untuk anggrek terbesar di dunia, dia tipe epipit juga. Dia bisa tumbuh di antara
arang kayu. Nah, arang kayunya pun harus kita pilih yang memiliki karakteristik dia padat dan kuat. Biasanya Oke. kita pilih dari famili Sabindaceae, yaitu dari keluarga rambutan, lengkeng, dan leci, karena karakter kayunya lumayan keras dan juga padat, jadi Oke. tidak mudah lapuk. Baik, Pak Andres, kalau masuk ke sini ada bayar khusus atau gimana ke Gria Anggrek misalnya? Tidak. Tidak ya? Oh, Tidak. jadi udah bayar masuk ke Kebun Raya Bogor, udah bisa. Sudah dapat menikmati ragam koleksi anggrek kita. Aduh, boleh foto-foto nggak sih di sini? Boleh Itu sekali. yang paling penting, soalnya kan Iya, sekarang betul. serba Instagramable ya. Iya, Pokoknya betul foto-foto. sekali. Oke, dari sini kita akan belajar soal merawat anggrek, membudidayakan anggrek. Ada rekan saya nih, ada Irianda Mardanus yang saat ini sudah bersiap-siap juga untuk belajar gimana sih caranya budidaya anggrek. Silakan, Irianda, ada apa di situ? Ya Niluh, terima kasih. Nah saudara, saya sudah bersama dengan member dari Kebun Raya Bogor, pencinta anggrek, ini sudah bersama saya. Sudah kalau dilihat sudah ramai, di sebelah saya ada Bu Dida dan juga ada Bu Nunun. Nah salah satunya ini kita nanti akan beraktivitas, Bu Dida pinjam ya, terkait dengan budidaya anggrek, bagaimana apa yang akan kami lakukan. Termasuk ini ada beberapa alat-alatnya, ada arang juga di situ. Nah bagi Anda yang tertarik juga, saudara, mungkin ibu-ibu yang tengah menonton Sapa Indonesia Akhir Pekan, ingin budidaya anggrek, ingin tahu gimana caranya mudahnya budidaya anggrek yang tepat dan juga benar tentunya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, usai jeda sesaat lagi.